Yang mana kita tahu syariat kurbani itu berorientasi kepada 3 kata: cinta, ikhlas, dan pengorbanan. Otomatis kita harus melihat kurban itu sebagai cinta. Saya melihat banyak orang kurban dijadikan beban, sehingga kalau mau kurban itu berat rasanya. Mau mengeluarkan sesuatu itu di jalan Allah berat rasanya. Tapi uniknya, untuk kebutuhan syahwat dunia, dia pasti tercukupkan. Ada orang mampu beli handphone tapi gak mau kurban, padahal setara 1 ekor kambing handphone yang dia punya. Nah, itu kenapa cinta harus ada melandasi ibadah kurban. Karena kurban itu adalah ibadah yang terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Fasholli li rabbika wanhar. Untuk mensyukuri itu, salatlah dan berkurbanlah. Jadi itu cinta yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan. Jelas yang namanya kurban harus dikorbankan. Ada sebagian harta yang harus disisihkan, teman-teman. Jadi diniatkan jauh-jauh sebelumnya, kita harus menyuguhkan yang terbaik. Itu kenapa hewan kurban kami selalu bertambah dalam kuantitas ataupun kualitas. Tahun ini kurban kami itu 1 sapi limosin, itu beratnya kurang lebih 1 ton ya. Bagus dan lebih baik daripada yang tahun kemarin, dengan 2 ekor kambing. Nah, peningkatan itu selalu terjadi agar berbagi dagingnya bisa lebih maksimal dan menjangkau lebih orang banyak, terutama kepada karyawan, kerabat, orang sekitar. Itu yang utama, yang kita utamakan. Jadi tahun ini insya Allah kita berkorban 1 ekor sapi limosin sama 2 ekor kambing. Tadi Ustadz Riza terlihat ikut megangin sapinya. Emang setiap tahun berkontribusi langsung atau? Kalau ngebantu iya, kalau ngemotong enggak. Enggak, menggorok. Kalau potong dagingnya dibikin kiloan itu oke. Tapi kalau ngegorok saya memang sudah kasih tahu istri, mohon maaf, sempat dipaksa sih. Oh iya. Oke lah. Tapi pas begitu mau eksekusi nggak jadi. Gemeteran saya. Artinya pertama saya nggak berani, yang kedua fobia darah ya. Daripada pingsan nanti bisa. Nggak bisa ngeliat banyak darah saya. Makanya ketika dipotong pun saya wajah nggak mengarah ke hewan kurban itu. Itu memang nggak tahu deh. Yang namanya fobia darah itu pusing, pening kalau ngeliat banyak darah. Itu. Jadi sekarang motong nggak, tapi terlibat untuk eksekusi, ngikat, kemudian pelaksanaannya butuh berapa orang ikut terlibat agar ya saya bisa merasakan lah bagaimana susahnya mengendalikan hewan kurban untuk dikorbankan. Tapi sudah mulai diajarkan ke anak-anak tentang kurban atau? Semenjak anak pertama ya, kita sudah mengedukasi kalau kurban itu adalah ibadah, mengikuti milah Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Kurban itu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Karena itu ada edukasi, karena di dalamnya ada nilai spiritual dialog antara bapak dengan anak. Makanya kurban itu sebenarnya esensi adalah rumah tangga dan keluarga. Ketika Ibrahim pengen punya anak, dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, dikabulkan sama Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, dihadirkan anak yang santun. Setelah itu diuji lagi, dipisah, firak, dipisah dengan istrinya dan anaknya. Setelah dipisah, diuji lagi untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Bayangkan. Tadi saya tanya sama pemilik sapinya itu, kenapa nggak nyembelih juga? Saya nggak tega, saya merawat, saya nangis dalam hati. Sapi, hewan aja yang dia rawat, rasanya kalau disembelih nggak mampu. Apalagi bagaimana ujian Nabi Ibrahim, anaknya sendiri yang harus disembelih di hadapannya. Wow. Jadi perang batin, rasa sedih bercampur menjadi satu, harapan, tetapi dikalahkan rasa cintanya kepada Allah. Hingga kalimatnya adalah ketika siap untuk disembelih, muncul suara dari langit. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau benarkan mimpimu dan engkau adalah orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian aja sih untuk mengujimu Ibrahim. Apakah kau pilih Allah atau pilih anakmu? Nah, di situ ada dialog tuh yang cantik antara bapak dengan anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tarona. Bagaimana pendapatmu kalau ayah menyembelihmu? Wow.
Apa jawaban Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajununi insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ayah, kerjakan. Aku ikhlas, kalaupun aku mati aku akan menjadi anak yang sabar. Wow. Jawaban spontan dari anak sekecil itu berarti menggambarkan edukasi yang baik seorang ibu dalam menanamkan agama yang baik kepada anaknya. Nah, ini yang mengajarkan kepada saya dan istri, peran seorang ibu dan bapak dalam mendidik anak itu penting. Sehingga anak sekecil Ismail bisa berkata bijak dan ikhlas untuk disembelih. Nah, ini pelajaran buat anak-anak kita. Kenapa setiap kurban edukasi itu saya tanamkan. Saya ajarkan anak-anak, ayo lihat hewan kurban, pilih hewan kurban, nyembelih hewan kurban, berbagi hewan kurban. Agar klimaks dan konteks dari pesan kurban itu sendiri berhasil di dalamnya. Nah, Ustaz, sebenarnya untuk kurban sendiri kan ada pilihan mau diserahkan ke masjid atau misalnya dikirim ke tukang jagal aja. Tapi Ustaz memilih untuk di rumah bareng sama karyawan, itu cara untuk mengguyur sama karyawan biar ada kekeluargaannya atau gimana? Iya betul sekali itu, Masya Allah. Yang pertama adalah saya ingin merasakan bentuk dari taste ketika Ibrahim menyembelih. Itu udah berasa tuh. Hewan aja yang aku mau sembelih aku nggak tega, apalagi anak ya gitu. Luar biasa Ibrahim berarti belajar tentang pengorbanan dan cinta Ibrahim kepada Tuhannya melebihi dari anak, keluarga dan semuanya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, motong sendiri itu lebih berasa. Karena apa? Semangat kekeluargaan dan silaturahimnya dapat. Kita kumpulkan semua karyawan ya. Keluarganya kita kumpulkan, semuanya kita kumpulkan. Guyup agar kita ini tidak merasakan antara majikan dengan anak buah, tetapi merasakan sebagai family. We are family, kita ada keluarga. Makanya dengan semangat kekeluargaan itu otomatis akan menimbulkan kesinambungan pekerjaan yang baik antara saya dengan karyawan. Nah, itu yang saya jaga sih, semangat kekeluargaan dan silaturahimnya. Tapi memang dari setiap tahunnya tuh ada patokan, misalnya tahun ini 1 ton, besok tahun depan nambah lagi atau gimana? Ya, Gitu. kita patokannya adalah bertambah secara kualitas dan kuantitas. Nah, kali ini secara kuantitas hewannya sama, satu ya, sapinya, tetapi kualitasnya beda. Jadi saat ini tuh beratnya itu 2 kali dari sapi yang kemarin kita kurbankan. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan tahun depan kita akan lebih banyak lagi. Karena kan namanya ibadah harus terus meningkat. Apalagi kurban ini syariatnya adalah berbagi. Yang berotot itu lebih. Sapi yang berotot. Golden Blue. Bulgarian Blue ya? Bulgarian Blue ya. Itu ada yang gede Belgian banget. Belgian Blue apa kemarin? Ya pokoknya yang otot semua. Artinya ya kita akan coba untuk mendedikasikan sebagian harta sebagai bentuk pengorbanan untuk terus meningkat dong, ya kan? Kebaikan itu jangan stuck, tapi bertambah dan bertambah. Jadi filosofi ini akan memperkuat kita kalau ternyata menjadi hamba Allah itu harus terus meningkat kebaikannya. Kalau untuk orang sendiri nih, orang umum mungkin ada patokannya nggak untuk kurban tuh minimal berapa gitu? Kadang kan ada yang aduh sayang nih ngeluarin sendiri buat sapi. Sebenarnya minimal 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Saya tidak yakin ya orang tidak mampu untuk mengorbankan 1 ekor kambing setahun sekali. Saya nggak yakin tuh. Karena pengeluaran dia dalam 1 tahun lebih daripada 1 ekor kambing. Contoh nih, kita akan berkorban tahun depan beli kambing yang standar aja harga 4 juta. 4 juta kalau dibagi 12 itu 333.000 kita menabung setiap bulan. Nah, dibagi 30 11.000. Seseorang kalau menabung 11.000 tiap hari, berarti sebulan yang mengumpulkan 333.000, setahun mengumpulkan 4 juta. Berarti dengan menabung selama setahun, ya cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Nah, pertanyaannya, apakah ia nggak mampu 11.000 tiap hari? Makanya, saya tidak yakin orang itu tidak mampu. Sebenarnya jujur, darah dan kambingnya, darah dan daging sapinya tidak pernah sampai ke hadapan Allah. Allah tidak pernah menerima semua bentuk fisik itu. Tetapi yang Allah lihat adalah mujahadanya. Apakah kau bersungguh-sungguh tahun ini menyembelih seekor kurban untukku, kata Allah. Nah, jadi ingin diuji kita. Kadang beli handphone bisa, pulsa bulanan bisa, belanja tahunan bisa. 1 tahun beli kambing yang harganya 4 juta nggak bisa. Itu malu banget. Nah, saya bilang sama istri, kenapa kurbannya harus bagus? Malu lah. Kita punya mobil,
kemana-mana roda 4, mobil kita bagus, masa kurbannya lebih rendah dari harga mobil? Saya bilang sama istri, kalau bisa minimal setara dengan harga mobil, itu kurban yang bagus. Semakin baik pengorbanan kita di hadapan Allah, semakin